Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi teman-teman, part keduanya ataupun video keduanya setelah pindah tanam ya teman-teman. Jadi tadi ngomongin masalah ataupun ngebahas masalah perlakuan benih pada saat pindah tanam. Nah ini setelah pindah tanam teman-teman, mungkin teman-teman bingung apa dulu yang harus dilakukan setelah pindah tanam untuk perawatan tanaman cabai teman-teman. Untuk perawatan ya teman-teman, untuk perawatan tanaman cabai. Di luar itu teknis mungkin teman-teman ya. Itu mungkin ada yang pasang selang drip, mungkin ada yang pasang ajir tanaman cabenya. Itu masalah teknis. Ini berkaitan dengan masalah perawatan. Artinya perawatan ini setelah pindah tanam harus dilakukan perawatan terhadap tanaman cabenya. Nah, teman-teman jangan bingung-bingung, dicatat, dipahami dan didengarkan dengan baik-baik. Jadi kalau saya teman-teman yang saya lakukan mungkin hampir sama mungkin hampir sama dengan petani senior yang lainnya yang sudah terbiasa dengan dengan menanam cabai. Nah, saya akan bercerita yang saya lakukan ini setelah pindah tanam 5 HST teman-teman, seharusnya dilakukan pengocoran. Itu lebih bagus teman-teman. Nah kemarin itu terkendala lagi dan lagi masalah waktu teman-teman. Seharusnya planningnya itu di 5 HST sudah kita lakukan pengocoran menggunakan ada beberapa bahan apa namanya itu baik pupuk lah teman-teman ya. Nanti kita sampaikan. Cuman yang kita lakukan pengocoran dulu teman-teman, pengocoran di 7 HST dan seharusnya pengocoran yang pertama itu dilakukan di 5 HST. Nggak apa-apa teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang lain bakal ragu, bagus yang mana bang, 5 HST ataupun 7 HST. Kalau bisa 5 HST nggak jadi masalah teman-teman. Nah kemarin juga kalau saya sih sebenarnya jangan sampai lewat dari 7 HST. Kalau sudah lewat 7 HST sedikit terlambat ya teman-teman. Nah kemarin saya lakukan di usia ya sama sih, di usia 7 HST teman-teman. Di usia 7 HST itu dilakukan perlakuan pengocoran teman-teman. Tidak muluk-muluk teman-teman, yang saya lakukan pengocoran itu hanya 3 bahan aktif teman-teman. Lagi dan lagi teman-teman. Yang pertama power soil. Power soil teman-teman. Power soil itu saya menggunakan volume air sekitar 200 liter ya, 200 liter air ataupun tong yang berwarna biru. Mungkin teman-teman sudah sangat familiar dengan tong itu. Pada intinya volume airnya ataupun jumlah airnya sekitar 200 liter. Nah, untuk power soilnya ini sendiri teman-teman, yang saya berikan itu pertama teman-teman itu 1 kilo ataupun satu kemasan ini saya masukkan ke dalam 200 liter air dengan cara bertahap ya teman-teman, karena memang power soil ini kalau dilangsungkan ditumpahkan itu tidak larut ataupun tidak homogen dengan air. Itu karena saya tidak tahu ya pertamanya gitu. Nah itu pengalaman saya gitu. Nah makanya saya sampaikan, ternyata power soil ini ketika ditumpahkan secara bersamaan ataupun sekaligus teman-teman, dia akan mengendap teman-teman, seperti apa ya, seperti kopi yang tidak terseduh air teman-teman, hanya luarnya yang terseduh tapi dalamnya masih kering. Nah kira-kira seperti itu, jadi akan mengendap teman-teman. Ada baiknya teman-teman ketika dituangkan ke dalam air itu sambil dikucek teman-teman, jadi langsung larut dia, langsung homogen ataupun langsung menyatu dengan air. Itu tekniknya teman-teman ya. Untuk dosisnya itu 1 kilo per 200 liter air. Nah untuk yang kedua teman-teman, saya menggunakan Ultradap teman-teman. Ultradap ini sangat bagus teman-teman, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Karena kandungan fosfatnya tinggi ya, 60% dan nitrogennya 12%, artinya membantu untuk merangsang pertumbuhan akar teman-teman, membantu untuk pertumbuhan akar ya teman-teman. Fosfatnya 60% dan nitrogen ini sasarannya ataupun harapannya untuk memberikan nutrisi kepada pertumbuhan daun teman-teman. Nah itu
karena nitrogennya masih tinggi 12%. Terus langkah berikutnya teman-teman, langkah berikutnya saya menggunakan asam amino. Asam amino dengan merek dagang Ambition teman-teman. Nah, Ambition ini teman-teman untuk 200 liter air itu saya kasih sekitar 500 mili, ataupun ada kemasan yang 500 mili itu jadi satu botol saya tuangkan ke dalam 200 liter air. Gitu teman-teman. Jadi Power Soil sudah, Ultradap sudah ya teman-teman. Ini asam amino sudah, merek dagang Ambition. Terus saya kasih ini teman-teman, kasih E4 teman-teman. Nah, E4 ini saya kasih tetap sama dengan dosis yang pertama itu, meskipun 50 liter air. Nah, yang 200 dengan volume 200 air saja tetap saya kasih dosisnya itu setengah liter ataupun 500 mili teman-teman. Jadi keempat ini teman-teman saya berikan perlakuan di usia 7 HST, tapi saran saya lebih bagus itu di usia 5 HST teman-teman. Gitu. Itu yang pertama ya teman-teman. Pertama perlakuan gitu. Terus pertanyaannya, Bang kapan nyemprotnya ataupun spraynya Bang? Gitu. Oke teman-teman, tetap kita lanjutkan videonya ataupun pembahasannya. Jadi kemarin itu teman-teman, setelah 7 HST saya berikan pengocoran aplikasi keempat, apa namanya, pokoknya keempat ini ya, bukan 3, 4 produk ini. Terus belum saya lakukan perlakuan spray juga teman-teman, masih di perlakuan kocor di usia 7 tambah 5 berarti 13 teman-teman ya. 7 tambah 5 berarti 12, sorry. Berarti di 12 HST teman-teman. Di 12 HST saya berikan perlakuan kocor yang kedua teman-teman, dengan dosis yang sama dan perlakuan yang sama, menggunakan produk yang sama teman-teman. Gitu. Jadi di 12 HST saya lakukan pengocoran kedua, ataupun tetap sama sistematisnya itu tahapannya. Perlakuan yang kedua itu di 12 HST dengan cara menggunakan perlakuan pengocoran teman-teman, yaitu menggunakan produk ini teman-teman ya, Power Soil, Ultradap, E4 dan Ambition gitu. Ambition ini asam amino teman-teman ya, jadi nggak harus terpaku dengan produk yang lain. Tidak usah terpaku dengan produk ini, yang lain pun banyak gitu teman-teman ya. Itu di 12 HST sudah kita lakukan ya teman-teman. Di volume air itu tetap 200 liter air. Ultradapnya itu tetap Ultradapnya saya belum kasih ya, belum kasih berapa dosisnya. Kalau untuk yang pertama 7 HST itu kan saya kasih Ultradap 1 kilo. Power Soilnya itu 1 kilo teman-teman ya, kalau nggak salah tadi saya sampaikan gitu ya. Tapi memang yang saya lakukan untuk yang 7 HST ini, Power Soilnya 1 kilo ataupun satu kantong aso ini. Ininya Ultradapnya juga 1 kilo teman-teman ya, 1 kilo. Ultradapnya 1 kilo nih, satu kemasan. Terus E4 nya teman-teman, E4 nya setengah liter ataupun 500 mili air, 500 mili. Terus Ambitionnya itu 500 mili juga, ada kemasan yang satu botol 500 mili. Nah, untuk yang perlakuan kedua itu tetap kita berikan perlakuan kocor teman-teman di usia 12 HST. Tetap menggunakan perlakuan yang sama, produk yang sama, tapi dosis yang berbeda teman-teman. Maksudnya gini,
dosis yang berbeda hanya di Ultradap teman-teman. Jadi power soilnya tetap 1 kilo, Ultradapnya saya kasihkan 2 kilo teman-teman. Terus E4-nya itu 500 mili ataupun setengah botol, yang setengah botol ini ya teman-teman, 500 mili E4 dan 500 mili asam amino gitu. Ataupun tetap teman-teman ada kemasan asam amino Ambition yang merek Ambition ini kemasannya 500 mili. Rada balelol ya teh ngomong teh. Capek. Jadi gini teman-teman, buat video juga capek teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin saya kecapean ya. Jadi support mungkin dari teman-teman agar saya semangat. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya teman-teman, like, comment, dan share. Ataupun teman-teman kurang paham ataupun gagal paham bisa di komen teman-teman ya. Bisa juga di komen dengan komen-komenan yang positif. Kalau yang belum tahu silahkan bertanya lewat komennya, insya Allah nanti saya jawab gitu teman-teman ya. Gitu. Terus teman-teman 12 tambah 5 17 HST teman-teman. 17 HST teman-teman. Jadi teman-teman, di 17 HST itu seharusnya dilakukan pengocoran yang ketiga gitu teman-teman ya. Nah, saya itu teman-teman sebelum mau melakukan perawatan ataupun perlakuan, contoh kayak di usia 7 HST itu saya baru bisa ngontrolnya di usia 6 HST gitu. Karena di 4 HST kan nggak bisa nih. Terus di 5 HST nggak bisa, seharusnya juga lakukan pengocoran. Nah, saya datang ngontrol ke sini ini di usia 6 HST. Baru bisa saya aplikasikan di usia 7 HST-nya. Begitupun juga aplikasinya di 12 HST, saya amati dulu, saya perhatikan tanaman ini kurang apa, harus kayak gimananya teman-teman. Jadi sebelum di 12 HST saya melakukan perlakuan pengocoran, itu di 11 HST-nya saya datang ke sini teman-teman, mengamati pertumbuhan daripada tanaman cabai. Sama teman-teman, 12 tambah 5 berarti 17 HST. Nah, di usia 16 HST-nya saya itu teman-teman mengamati terlebih dahulu teman-teman. Gitu. Mengamati terlebih dahulu. Jadi teman-teman, teman-teman, meskipun ngocornya di usia 17 HST teman-teman, saya itu pada saat itu teman-teman ada pada hari itu sebelum 16 HST itu saya juga main ke lahan teman-teman. Jadi saya melihat tanaman cabai ini terserang ulat teman-teman gitu. Jadi terserang ulat sama ada kutu-kutuan teman-teman, trip tungau gitu teman-teman ya. Jadi saya aplikasi sebelum 17 HST saya aplikasi spray dulu teman-teman di 16 HST karena memang melihat kondisi tanaman. Jadi saya di usia 16 HST-nya itu saya melakukan penyepraian terlebih dahulu teman-teman gitu. Jadi di 16 HST itu saya aplikasikan spray dengan bahan aktif kemarin tuh Abamectin teman-teman. Nih saya bawa mereknya Parmectin teman-teman, Parmectin. Terus sama ini Abamectin ya teman-teman, 36 EC, merek dagangnya Parmectin, bahan aktifnya Abamectin, produk dari Maxi Agri Indonesia teman-teman, dari Maxi Agri. Ini dosisnya cukup 16 mili per tangki teman-teman. Tangkinya yang 16 liter air. Jadi
1 mili per liter air gitu ya. Nih, Parmektin ditambah dengan Trobos teman-teman. Trobos ini sebagai perata, perekat, dan penembus teman-teman. Ini merek dagangnya Trobos, produk dari Maxi Agri Indonesia juga teman-teman, sama Maxi Agri ya. Terus ini teman-teman yang harus teman-teman perhatikan. Selain kemarin kan saya ceritanya selain terserang kutu-kutuan, tungau ya teman-teman, kutu kebul dan trip, saya juga terserang oleh apa namanya ulat teman-teman. Nah, ulat ini saya aplikasikannya itu menggunakan Forester teman-teman. Forester ini 2 bahan aktif ya teman-teman. Ini bisa diaplikasikan untuk sasarannya ulat, terus lalat buah, dan bisa mengusir daripada kutu kebul ataupun tungau teman-teman, karena bau ya. Jadi Emamectin Forester ini 2 bahan aktif teman-teman. Emamectin benzoatnya untuk ulat, fokus ke ulat. Preponoposnya bisa untuk ke lalat buah dan kutu-kutuan teman-teman, ataupun kutu kebul dan tungau gitu. Nah, di mix dengan Parmektin ini bisa untuk ulat dan kutu kebul maupun tungau teman-teman. Jadi selaras ya, selaras, balance teman-teman ya. Tujuannya, misinya sama. Diperkuat dengan Trobos ini teman-teman sebagai perata, perekat, dan penembus. Jadi 3 bahan aktif ini saya mix menjadi 3 teman-teman. Saya aplikasikan di 16 HST dan alhamdulillah hasilnya juga terlihat ya, ada hasilnya, bahkan alhamdulillah signifikan. Terus untuk ini spray ya, spray yang pertama yang saya lakukan itu di 16 HST teman-teman. Jadi gini teman-teman, untuk spray ini kalau saya sih syukur-syukur lolos di usia 20 HST. Ketika di bawah 20 HST belum ada gejala ataupun belum ada serangan, kalau bisa jangan dispray dulu teman-teman. Kalau bisa jangan dispray dulu gitu. Itu sih kuncinya dari saya teman-teman, karena memang sebaik-baiknya tanaman itu lebih baik perawatannya itu dilakukan melalui perakarannya terlebih dahulu, ataupun melalui bawah teman-teman ya, melalui akar atau dan medianya dulu teman-teman, baru melalui spray, melalui stomata gitu teman-teman. Nah, dan yang saya lakukan pun tidak ada aplikasi yang melalui stomatanya teman-teman, karena ini teman-teman sifatnya apa namanya, hanya insek ya, insektisida itu hanya untuk membunuh apa namanya gejala ataupun penyebab eksternal teman-teman, gejala eksternal daripada tanaman cabai kita ini gitu. Oke teman-teman, setelah 16 HST kita aplikasikan ketiga produk ini, kita lanjut di hari berikutnya yaitu 17 HST, itu kita aplikasi kocor lagi teman-teman, kocor yang ketiga. 17 HST itu kocor yang ketiga teman-teman. Tetap sama teman-teman, kita menggunakan yang pertama itu ada power soil teman-teman. Tetap kita samakan dengan dosisnya yang seperti tadi, power soilnya 1 kilo ya, ataupun satu bungkus. Terus yang kedua itu Ultradap. Ultradap ini tadi kan kocor yang pertama 1 kilo, naik ke aplikasi yang kedua 2 kilo, dan yang ketiga itu saya mainkan lagi di 1 kilo teman-teman, 1 kilo. Terus untuk MKP-nya itu di E4 nya di 500 mili, di 500 mili teman-teman, ataupun setengah botol. Dan asam aminonya itu, ini yang merek dagang Ambition ya teman-teman, itu di dosis 500 mili
kemarin yang saya gunakan itu yang kemasan 500 ml satu botol teman-teman. Itu untuk di 17 HST-nya pengocorannya itu teman-teman ya. Nah, untuk 17 tambah 5 berarti 22 teman-teman ya. Nah, untuk perlakuan di usia 22 teman-teman, nanti kita akan sambung lagi teman-teman. Selain waktunya sudah 20 menit, ini kondisinya sudah mau hujan ya, gelap teman-teman. Nanti kita bahas lagi teman-teman. Yang jelas sampean ataupun teman-teman pantengin terus channel YouTube saya. Jika ada manfaatnya silahkan dimanfaatkan, ataupun konten ini sebagai hiburan tidak jadi masalah, sebagai hiburan ataupun tidak ada manfaatnya sama sekali nggak apa-apa, numpang lewat. Tapi syukur-syukur dan harapan saya tolong disupport dengan cara klik tombol subscribe-nya. Klik tombol subscribe-nya teman-teman di sini ya. Mana ya? Di sini. Klik tombol subscribe-nya. Like, komen teman-teman. Komen entah apa aja, komen. Entah itu mau bertanya ataupun saran, kritik, silahkan boleh teman-teman. Bila perlu di-share ke teman-teman yang lainnya agar channel YouTube saya ini cepat berkembang ya teman-teman. Berkembang lebih pesat lagi sehingga saya lebih semangat untuk membuat konten-konten video-video terkait masalah tanaman ataupun konten-konten yang lainnya yang bermanfaat, menghibur ataupun sekedar ya numpang lewat saja ya, gak jadi masalah teman-teman. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya lakukan ya teman-teman untuk hari ini. Mungkin untuk hari esoknya bisa lanjut di perlakuan di 22 HST teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.